Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi, apa kabar? Kita akan memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 107 ayat 1-3, dilanjutkan dengan 17-22. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara, pasti kita cukup gentar membaca ayat 17 dan 18, di mana digambarkan orang-orang yang sudah sangat parah keadaannya di dunia. Entah karena pelanggaran dan kelakuannya sendiri, atau memang penderitaan di dunia pada saat kita hidup di dunia memang merupakan satu bagian yang tidak terlewatkan. Bahkan sampai mereka masuk dekat kepada kematian. Hal-hal seperti ini memang tidak asing buat kita. Penderitaan, kesulitan, masalah, pertengkaran, beban berat, pengkhianatan, dan bahkan sakit penyakit lumrah buat kita yang ada di dunia. Makanan kita sehari-hari. Sesudah satu tantangan, datang tantangan yang lain. Dan bagi kita, tidak bisa untuk melawan kodrat. Makin hari tubuh kita makin lemah, makin hari makin banyak penyakit. Sampai akhirnya kematian ada di depan kita. Tetapi saudara, hari ini, kita yang mengalami hal itu semua dari kita, tidak ada salah satu dari kita yang imun terhadap masalah di dunia. Kita diingatkan akan dua hal. Yang pertama, dalam keadaan apapun, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Alasannya ada langsung di ayat selanjutnya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya digunakan lebih dari 30 kali di dalam kitab Mazmur. Selama-lamanya artinya tidak ada awalnya dan tidak pernah berakhir. Selama-lamanya kasih setianya. Lalu apakah ada alasan lain? Nah, tentu saja. Selain karena Tuhan itu baik, ayat ke-19 sampai ayat 20 dikatakan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan, menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Menyelamatkan, menyembuhkan, dan meluputkan dari liang kubur. Kita tahu tidak ada kesulitan yang lebih besar selain kesulitan yang mengancam jiwa kita, termasuk penyakit yang membawa kepada kematian, terminal illness. Tapi barusan kita membaca bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, meluputkan dari liang kubur. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, mujizat, sekalipun keadaan kita sudah dekat dengan kematian. Hal ini mengingatkan bahwa kita boleh sebagai anak Tuhan meminta kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita boleh percaya akan mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan, mari kita tidak lupa untuk meminta kesanggupan untuk percaya penuh kepada keputusan dan kedaulatan Tuhan.
karena dia tidak pernah salah perhitungan. Apa yang diizinkannya terjadi adalah yang terbaik buat kita. Lalu sesudah kita bersyukur, apakah kita berhenti di situ? Bersyukur, berterima kasih, dan berserah. Ternyata hari ini firman Tuhan mengatakan kita tidak berhenti di situ. Tema kita hari ini adalah bersyukur dan berguna. Jadi hal yang kedua yang kita boleh terapkan hari ini adalah menjadi berguna. Mengabarkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ayat kedua dan 22 mengatakan, biarlah dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan mempersembahkan syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan sorak-sorai. Patut dicatat saudara, bahwa untuk menjadi berguna dan menjadi saksi Tuhan, menceritakan pekerjaan Tuhan yang baik, itu bukan hanya pada saat masalah kita terselesaikan atau doa kita terjawab seperti yang kita mau. Ibaratnya seperti cerita film-film ya. Ada yang happy ending, ada juga yang sad ending. Maksudnya sad ending itu adalah akhirnya itu sedih atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penonton. Nah, terjemahannya bagi kehidupan kita sehari-hari adalah kita memang memohon sesuatu. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita minta. Tetapi sekali lagi, apapun hasil yang kita terima, kita percaya bahwa itu adalah seizin Tuhan, memang terbaik buat kita, walaupun mungkin kita tidak akan pernah mengerti kenapa terjadi demikian. Nah, hal-hal kategori sad ending itu ternyata juga termasuk dalam hal-hal yang perlu kita syukuri, kita sampaikan, dan kita bagikan pada orang lain. Gunanya supaya orang lain dikuatkan dengan pengalaman kita. Karena mungkin mereka juga tidak menerima jawaban atas doa mereka seperti yang mereka harapkan. Atau berdasarkan belajar dari kegagalan kita pun, orang supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Baru-baru ini saya menonton film Gran Turismo tentang gamer balap mobil simulasi di dunia maya. Anak muda namanya Jan Mardenborough, dan dia dilatih menjadi pembalap beneran. Ini kisah nyata, true story. Walau film ini didominasi biasanya umumnya oleh anak laki-laki, tapi saya ternyata emak-emak juga enjoy ya. Saya juga senang menonton film ini. Saya tidak akan cerita mengenai film ini, saudara bisa saksikan sendiri. Tapi yang menarik adalah pada saat si pembalap muda Jan bertanya kepada pelatihnya, kenapa kok si pelatihnya namanya Jack, seorang pembalap hebat, berhenti menjadi pembalap. Nah, Jack tidak mau menjawab pertanyaan ini. Sampai pada satu saat, pada saat membalap, Jan mengalami kecelakaan yang membuat satu penonton meninggal dunia. Jan menjadi trauma, kapok, terguncang, dan dia berniat untuk berhenti membalap. Akhirnya Jack membawa Jan ke lokasi TKP di mana dia kecelakaan yang membuat seseorang meninggal dunia. Dan Jack bercerita bahwa ternyata dia juga mengalami kecelakaan di sirkuit yang menyebabkan kematian orang lain. Waktu itu dia masih muda dan dia juga mengalami trauma dan ketakutan dan rasa bersalah sehingga dia memutuskan berhenti menjadi pembalap sampai hari ini. Dan dia hari ini menyesal mengapa dia mengambil keputusan berhenti. Sehingga dia tidak bisa tahu seberapa baiknya dia akan menjadi pembalap. Seberapa hebatnya dia bisa menjadi pembalap. Karirnya layu sebelum berkembang. Dan akhirnya Jack mengatakan kepada Jan, jangan melakukan kesalahan yang sama yang saya lakukan. Jangan berhenti. Jadilah orang yang lebih baik dari saya. Capailah lebih daripada yang saya telah capai. Supaya kamu tahu seberapa tinggi
karir yang bisa engkau capai. Mari saudara, kita bawa pesan hari ini dalam kehidupan kita. Bersyukur tidak hanya relevan saat hidup sedang baik-baik saja. Bersyukur bisa dilakukan dalam segala situasi. Bersyukur membuat hati ikhlas menerima berbagai kondisi. Bersyukur akan membangkitkan harapan dan membuat hidup diliputi rasa bahagia. Dan kita tahu kita tidak hanya berhenti di bersyukur, mari kita tetap bertekad menjadi orang yang berguna. Jangan pelit untuk membagi pengalaman hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami diingatkan saat ini untuk terus bersyukur dan bukan berhenti di situ saja tapi juga menjadi berguna. Mari Tuhan kirimkan kepada saya orang-orang yang membutuhkan saya supaya saya bisa mengeksekusi tekad ini, membagi pengalaman, kata-kata bijak supaya saya bisa menguatkan orang lain. Dan buat saya supaya rajin melakukan hal ini bukan saja untuk hari ini saja, tapi supaya itu menjadi sifat yang mendarah daging dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menganugerahkan kepada manusia rasa bahagia pada saat kami bisa berbagi dan menolong orang lain. Lebih bahagia si pemberi daripada si penerima. Secara matematika memang ini tidak masuk logika, tetapi itu adalah hal yang benar. Terima kasih untuk keajaiban ini. Oleh karena itu, buatlah saya menjadi rajin untuk bukan saja bersyukur, tetapi berbagi kepada sesama, sehingga saya menjadi orang yang berguna. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.